Seragam coklat udah, jaksa udah, hakim udah, BP. Bang, kenapa orang Indonesia banyak yang mental maling? Menarik nih. Petronas dapat telaga minyak dan gas baru lagi dekat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Pak Prabowo yang terhormat, tolong musnahkan preman bajingan di Tanah Abang yang buat macet setiap hari, parkir liar di mana-mana. Oh, ini di Jakarta ya, di Tanah Abang. Ya, sampai sekarang video tadi itu di Jakarta guys, di tengah-tengah kota Jakarta, tepatnya di Tanah Abang. Itu ya, selain pungli juga di sana banyak parkir liar gitu, dimana di masa pemerintahan dulu Pak Anies, di masa gubernur Pak Anies dulu pernah ditertibkan di sana. Jadi selama kepemimpinan Pak Anies itu, pungli dan parkir liar itu tidak enak hidup di sana gitu. Sekarang Pak Anies sudah nggak ada di sana, udah nggak menjadi gubernur, menguasai lagi gitu. Jadi udah macet ya, seperti itulah. Selain kemacetan juga nggak nyaman untuk pengunjung yang datang ke sana gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Seragam coklat udah, jaksa udah, hakim udah, BPJS udah, BPOM udah. Sekarang imigrasi lagi. Jadi ada video viral yang di-tag sendiri sama warga negara Cina yang ingin melakukan perjalanan ke Indonesia. Mungkin dia ini melakukan research dulu atau dapat bisikan gitu dari luar. Kalau misalnya di Indonesia itu ada spesial jalur gitu ya kan, yang bisa dilewati tanpa diperiksa barang-barangmu, tanpa diperiksa dokumen-dokumenmu. Pokoknya lancar, losdol gitu. Nah makanya dia diam-diam ingin membuktikan gitu dengan membuat video. Dan bener dong, dia menyelipkan duit 500.000 ke dalam paspornya gitu. Dan lolos tanpa diperiksa barangnya, tanpa diperiksa dokumennya. Dan dia sama temennya sampai ketawa-ketawa ya. Ketawanya itu bukan cuman kaget aja kalau kita lihat, tapi ketawanya itu kayak ngetawain negara kita gitu loh. Secara kan kalau di negaranya tuh nggak bisa, lu mau bayar berapa aja kalau misalnya mau lewatin imigrasi, ketat banget ya. Lu bakal diperiksa apa-apa sesuai nggak dengan aturan bawaannya yang lu bawa gitu, dan dokumen-dokumen lu diperiksa semuanya. Pokoknya lu nggak bisa masuk ke negara itu kalau misalnya lu nggak ikutin aturannya gitu loh. Di video itu juga terlihat petugas imigrasi membawa dia ke jalur khusus tertentu dengan membawa paspornya yang udah keisi duit 500.000. Woi petugas imigrasi, malu nggak lu? Malu nggak lu? Kita mah warga negara Indonesia ini malah kaget kalau mereka ini pada kerja bener. Wang ini menlau tahu ini negara yang penuh dengan koruptor, nepotisme, dan apapun bisa jadi karena uang. Ya, video ini tuh viral guys, itu hari viral banget di Indonesia gitu. Jadi ada orang China, orang Tiongkok gitu, membuat dia membuat video dan diupload di sebuah TikTok, lalu meletakkan uang dalam paspornya untuk sebelum masuk ke imigrasi atau immigration Indonesia gitu. Ya dia lepas aja gitu, nggak, malah
dia itu lewat jalur khusus, lewat jalur seperti VIP lah gitu. 500.000 guys, jadi VIP, tahu nggak? Waduh. Ya jadi ini biasanya kalau di Indonesia tuh kalau udah viral tuh biasanya dievaluasi gitu ya, cuman berapa hari gitu dievaluasi, habis itu ya bermula lagi lah, seperti itulah. Ini udah biasa di tempat kita, jadi nggak usah inilah, nggak usah terkejut. Kalau gue sih nggak terkejut sih. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Bang, kenapa orang Indonesia banyak yang mental maling? Benar nih. Orang Indonesia sering banget nyari kesempatan dalam kesempitan. Contohnya banyak. Siap-siap, karena bentar lagi tsunami fakta. Dulu KFC itu selalu nyediain piring kalau makan di sana. Piringnya kayak gini. Tapi karena sering dimalingin, mereka berhenti. Lebih kerennya lagi, banyak orang ngejual piring hasil maling ini di online. Selain maling piring, banyak juga yang maling pagar, rel kereta, sampai alat pendeteksi tsunami di tengah laut aja dimalingin. Kalau ke hotel, gantungan baju sama anduk dibawa pulang. Ke kondangan, ngebungkus makanan. Ke paper lunch, bawa telur sendiri. Konser Coldplay, gelangnya dibawa pulang. Ada kreator bagi-bagian bensin gratis, ngomel-ngomel pas nggak kebagian. Kenapa bisa begini? Ternyata jawabannya simple. SDM rendah. Kenapa bisa SDM rendah? Karena kurangnya akses pendidikan dan minimnya peluang kerja. Jadi ya intinya karena kekurangan ekonomi. Nah, nyuri itu kan dosa, dilarang agama. Padahal Indonesia itu nomor 1 di urutan negara yang paling percaya Tuhan. Kok malah banyak yang suka merugikan? Kalau menurut gue gimana? Saya mau denger pendapat. Gue gak ikut ya. Bukan gue yang ngomong ya. Ya seperti itulah memang faktanya. Dan faktanya seperti itu guys. Nggak bisa kita pungkiri bahwa kita ya seperti itu gitu. Puncaknya ada di mana? Dari pendidikan kita yang amburadul gitu. Yang katanya pendidikan kita itu terbaik se-Asia Tenggara. Pret. Terbaik se-Asia Tenggara. Terbaik dari mana? Gimana sih? Aduh, kok nggak masuk sama logika bilang apa terbaik se Asia Tenggara kan? Buktinya SDM kita sampai sekarang masih rendah. Masih tertinggal jauh sama Malaysia. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Petronas dapat telaga minyak dan gas baru lagi dekat Indonesia. Baru je kita cerita yang Petronas dapat 2 telaga minyak yang terbesar dekat Indonesia. Kali ni Reuters melaporkan yang Petronas telah berjaya mendapat telaga minyak baru lagi dekat Indonesia yang dikenali sebagai Medan Hidayah, yang di mana boleh mengeluarkan sebanyak 88.55 juta tong tangki stok minyak sehingga 2041. Jadi operasi penggalian ni akan beroperasi sepenuhnya pada suku pertama tahun 2027 dengan nilai pelaburan ni tak didedahkan oleh SKK Migas Indonesia. Sedikit info, SKK Migas Indonesia ni bermaksud Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang disingkatkan menjadi SKK Migas. Tapi sebelum ni SKK Migas ada menyatakan yang diorang memerlukan pelaburan sebanyak 926 juta USD dan kos operasi sebanyak 2 bilion USD untuk penggalian dan eksplorasi di Medan Hidayah. So sama-sama kita tunggu apa plan seterusnya berkaitan dengan Petronas. Baru aja gue denger viral tuh hari di Indonesia, Malaysia itu dapat 2 telaga minyak. Sekarang mau dapat lagi. Ini yang terbaru guys. Petronas mau dapat lagi di Medan Hidayah. Wow. Kayaknya satu persatu nih. Mau dikuasai sama Petronas, karena ya memang kita nggak bisa mengelola itu semuanya mungkin ya. Ya bukan mungkin sih, memang iya. Kita tuh kalau minyak, kalau seperti minyak petrol gitu nggak ngelola sendiri. Iya, nggak ngelola sendiri. Itu kenapa di tempat kita itu mahal. Kenapa di Malaysia itu murah? Ya bahkan menjadi salah satu yang paling murah. Ya karena di sini ambil minyak sendiri, buat sendiri, ngelola minyak sendiri, membuatnya semuanya sendiri, dijualnya sendiri-sendiri, jadi murah gitu. Di tempat kita yang ngambil orang lain nih, bayar sama orang, terus dikelola di tempat lain, di negara lain gitu. Habis sudah jadi minyak petrol, dibawa lagi ke Indonesia, jadi banyak kos, bahkan sama negara itu dijual lagi sama ke Indonesia gitu, padahal minyak kita. Aduh, pening kan?
Petronas memang luar biasa. Ini perlu dicontoh. Pertamina harus contoh dong. Pertamina ini dengar-dengar sekarang ini bangkrut nih, mau bangkrut kayaknya. Soalnya hutangnya di mana-mana Pertamina ini. Gimana nih? Kok bisa gitu? Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.